ฉันไม่ชอบเวลาใครบอกว่าไร้สาระบอกว่าไม่เป็นตัวของตัวเอง ได้แต่เที่ยวเล่นไปวันๆดีแต่คิดจะใช้ตังค์พ่อวันนี้หนูไปดูโทรศัพท์มารุ่นหนึ่งอะพ่อไม่เอาไม่ต้องทำไมเพิ่งกลับ หนูไปเก็ วั บ นดีแต่ไร้สาระกระโดดสับที่ไหนมา ของเมย์ ถามว่าไปเอามือถือที่ไหนมา ก็หนู ดูสิ ห้อยต้องขอโทษนะลูก ฉันรู้แล้วว่า คุณค่าของสิ่งใดๆ อยู่ที่เราได้ทำมัน ด้วยตัวของเราเอง Selamat pagi Bapak Saudara sekalian, selamat beribadah di dalam Yesus Kristus. Kiranya pagi ini kita disegarkan dengan ibadah kita. Kita mempersiapkan hati kita. Saya sengaja memberikan video ini kepada Bapak Saudara sekalian, menceritakan bagaimana bahwa nilai suatu pencapaian itu terletak bagaimana kita mencapainya. Artinya kita ingin mencapai sesuatu sesuai dengan harapan kita, kita dinilai bukan daripada hasilnya, tapi bagaimana kita bisa mencapainya. Apakah kita tertarik karena lingkungan kita? Apakah kita terlalu tergiur oleh karena lingkungan orang lain sehingga kita keinginannya itu sesuai dengan lingkungan kita atau tidak? Bapak Saudara sekalian, hari ini saya mau sampaikan bahwa tetangga adalah atau lingkungan kita adalah pembentuk daripada keinginan kita sehingga keimanan kita pun akan berubah. Pada abad sekarang keinginan kita, pencapaiannya tergantung lingkungan kita. Nah, kadang-kadang Bapak Saudara sekalian kita melihat bahwa keinginan kita dipengaruhi oleh lingkungan kita. Padahal sebetulnya keinginan kita harusnya dicapai apa yang kita maksud hari ini. Bapak Saudara sekalian, biarlah hari ini kita mau belajar bahwa kekuatan Tuhanlah yang menyebabkan keinginan kita sinkron dengan keinginan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada saat ini banyak orang itu dibuai atau ditipu
atau dialihkan kepada perhatian-perhatian yang dunia ini berikan pada kita. Sehingga kita pada hari ini merasa tidak layak hidup, merasa tidak layak untuk bisa bersanding dengan teman-teman kita, sehingga kita tidak layak juga untuk dapat hidup bersama lingkungan kita. Pada saat ini pun situasi yang begitu kritis, pada saat kita berbuat sesuatu, kadang-kadang tidak bisa berbuat sesuatu juga, karena juga lingkungan kita tidak mendukung. Untuk keluar bekerja, untuk kita bekerja dengan baik pun hambatannya banyak. Ditambah lagi tuntutan daripada kehidupan kita, kewajiban-kewajiban yang kita harus lakukan, menyebabkan kita melihat sekeliling kita. Padahal sebetulnya yang benar adalah kita harus menonton orang lain, bukan ditonton orang lain. Bagaimana kita memahami hal ini? Biarlah firman Tuhan akan menerangkan dengan baik, dan biarlah video tadi juga memberikan penerangan kepada hati kita untuk dapat memberikan yang terbaik dalam hidup kita pagi ini atau minggu ini. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah ini, biar ibadah ini menjadi berkat buat kita. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, berikan kekuatan yang istimewa kepada hati kami, sehingga terjadi mujizat hati dengan luar biasa Tuhan. Pencapaian daripada roh Engkau menggapai hati kami Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga merubah pemahaman akan hidup kami di saat-saat situasi sekarang ini, biar menjadi berkat dan masih menjadi masa depan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sungguh tiada yang lain selain Engkau Yesus. Hati kami, hidup kami saat ini kami serahkan kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup Tuhan. Selain Kau tiada yang lain. Terima kasih Yesus. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Ini hati kami. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi,
tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang hidup. Thank you Jesus for your grace. Thank you. Haleluya, haleluya. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami sangat mengucap syukur dan terima kasih jikalau Engkau menyertai hati kami dan memberkati hati kami, menyirami dengan kekuatan daripada Engkau. Ajar Tuhan biar kami diberkati dengan kuasa yang sangat luar biasa itu. Dan kami mengundang Roh Kudus untuk dapat hadir di dalam batin kami, untuk dapat menilai kehidupan kami, untuk dapat melihat kekuatan Engkau melebihi kasih Engkau, melebihi daripada apa yang kami inginkan. Kami percaya Tuhan, keinginan kami adalah keinginan manusia. Sehingga kami Tuhan diperlengkapi dengan kekuatan daripada Engkau. Sehingga kami bisa melihat dunia ini secara jelas. Dan kami bisa melihat bahwa kebenaran dapat memberikan sesuatu yang luar biasa buat hidup kami. Sehingga kami bisa membedakan mana benar dan mana tidak benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Saudara sekalian, video tadi memberikan inspirasi buat kita. Dan kata pengantar dari saya juga memberikan sesuatu yang masuk yang luar biasa. Kiranya hari ini Tuhan kita disadarkan bahwa kehidupan yang selama ini kita lihat tidak seperti apa yang kita lihat. Kenapa saya katakan demikian? Kita melihat orang-orang sukses. Kita melihat orang-orang yang luar biasa. Kita melihat teman-teman kita lebih hebat daripada kita. Akankah kita tidak iri? Kita melihat orang-orang yang tidak percaya atau tidak benar-benar hidup dengan Tuhan lebih diberkati, lebih daripada kesehatannya lebih sehat, kemakmuran secara ekonominya lebih hebat. Benar nggak kita orang percaya itu diberkati? Padahal kita mengetahui bahwa kita adalah orang yang takut sama Tuhan. Biasanya pasti ada pembelaan daripada Tuhan. Hari ini mungkin kita melihat bahwa tetangga kita lebih sehat, lebih segar, dan lebih kelihatannya beriman. Padahal mereka tidak pernah menyatakan sesuatu yang beriman, tapi hidup mereka lebih makmur dibanding kita. Betulkah kita nggak iri? Terus kalian, adalah hal yang absurd atau hal yang sangat naif kalau kita tidak melihat kita iri. Tapi Bapak Saudara sekalian, hari ini kita disegarkan dengan suatu hal yang luar biasa, pengalaman seorang pemuji Tuhan. Dia memuji dengan membesarkan nama Tuhan, tapi dia melihat bahwa sisi yang luar biasa bagaimana Tuhan bentuk hidupnya menjadi kehidupan yang luar biasa. Dengan masalah-masalah yang dia dapat. Dengan perbandingan-perbandingan iman yang selama ini dia sudah yakini. Kadang-kadang dia bergeser sedikit. Tapi Bapak Saudara sekalian, firman Tuhan ini dengan luar biasa menuntun kita pada suatu kebenaran yang tidak pernah kita bantah. Mari kita akan buka di dalam Mazmur pasal 73 ayat yang ke-25 dan 26. Ini pernyataan daripada pemazmur ini dengan luar biasa. Tentunya dengan beberapa hal pertimbangan-pertimbangan yang kita akan lihat. Pada Mazmur 73 ayat 25-26 dia mengatakan, "Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya." Mungkin kita tidak mengerti bagaimana ayat ini berkata dan bagaimana lagu pujian tadi berkata, tetaplah Allah selama-lamanya. Bagaimana kita memilih Tuhan pada saat kondisi hari ini? Bagaimana kita tetap memilih Tuhan sebagai juru selamat atau pemberi hidup kita pada saat kondisi seperti itu? Bapak sekalian, di sini diceritakan bagaimana Asaf tidak bohong di hadapan Tuhan. Bahwa di dalam ayat 3-5 berkata, ia ingin banyak hal yang dia dapat dari orang lain. Dia melihat orang lain lebih sehat, lebih makmur, lebih luar biasa. Padahal dia orang yang tidak percaya. Akibatnya dia merasa hidup ini hampa. Artinya, ngapain kita percaya Tuhan jikalau Tuhan sendiri tidak memberi fasilitas yang seperti apa yang dia lihat? Sehingga kelihatannya menyusahkan, bodoh, sia-sia. Dan kita bisa lihat di dalam ayat 13-14, mari kita baca sedikit. Ayat 13-14 mengatakan, sia-sia sekali aku mempertahankan hari yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Bapak sekalian, itu ayat yang luar biasa. Kita lebih tidak fit, lebih tidak sehat,
lebih tidak segar, lebih tidak hebat daripada teman-teman kita yang tidak percaya. Dan kelihatannya mereka lebih gemuk, lebih luar biasa. Kita lihat lagi ayat yang sangat miris buat kita kalau kita lihat secara sederhana. Ayat 21 dan 22 mengatakan, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu, tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Ketika kita mendapat masalah yang luar biasa, ketika kita mendapat sesuatu yang seolah-olah Tuhan tidak hadir, kelihatannya kok orang yang tidak percaya ditolong, sedangkan kita yang percaya kelihatannya tidak ditolong, dan kehidupannya kelihatannya juga lebih tidak diberkati. Padahal orang yang percaya kan harus diberkati. Pertanyaan-pertanyaan itulah selalu mungkin membuat kita iri hati. Bukankah manusia itu selalu dipenuhi oleh punya dan tidak punya? Sedangkan orang yang percaya harusnya kan punya, diberkati. Tapi kenapa tidak diberkati? Kenapa orang yang tidak percaya lebih diberkati daripada yang percaya? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang selalu membuat kita bertanya terus pada akar yang paling dalam. Bapak Saudara sekalian, itulah sehingga kita merasa bodoh. Ngapain kita ikut Tuhan kalau memang Tuhan tidak memberkati kita? Ngapain kita ikut Tuhan kalau selama ini Tuhan tidak menyertai kita? Kalau gitu, adakah Tuhan dalam kehidupan kita? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang menarik buat kita. Sehingga kita disadarkan, dihentakkan. Bagaimana kita percaya itu? Apakah kita percaya kepada Tuhan sekedar percaya? Atau kita melihat sesuatu yang lebih hebat, kelihatannya kita juga tertarik? Itulah konsep iman yang jelas oleh Tuhan kepada kita. Supaya kita banyak bertanya dan bahkan mungkin kelihatan yang tidak percaya. Tapi itulah yang menyebabkan kita tersadar kalau kita sebetulnya adalah ciptaan Tuhan. Kedua, semua pemberian itu berasal dari Tuhan, bukan daripada manusia. Kalau memang kita berpikir bahwa semua itu dari Tuhan, kenapa kita tidak melihat kemuliaan Tuhan? Kenapa tidak melihat kebersyukuran? Tapi malah kita melihat teman-teman kita lebih hebat, kita iri, dan kita melihat orang-orang yang mungkin dikatakan lebih kalah daripada kita harusnya. Tapi kenyataannya mereka kelihatannya lebih diberkati, lebih luar biasa. Yang jelas Bapak Saudara sekalian, pada saat kita di tengah ketidakpastian, saat itulah Tuhan muncul. Dari mana munculnya? Mazmur Asaf ini mengatakan pada kita, pada saat kita banyak bertanya, melihat secara fisik, melihat keadaan dunia ini menurut versi kita. Padahal Tuhan berkata bahwa jikalau engkau mempertuhankan Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap pikiran dan perasaan kita, maka Tuhan akan menyertai. Mungkin Bapak Saudara sekalian saat ini dilanda dilema, dua pilihan yang berat. Percaya Tuhan, nggak ada berkat. Ikut Tuhan, kelihatannya biasa-biasa saja. Tapi Saudara sekalian, kali ini kita melihat bahwa ada suatu hal yang menarik. Kenapa saya katakan bahwa ayat 25-26 ini adalah titik balik? Saudara sekalian, kalau saya melihat ada satu lagu mengatakan Allah sumber kuatku. Mari hari ini saudara sekalian, pada ayat-ayat itu kita akan lihat bagaimana ayat-ayat itu membangkitkan pengetahuan kita kepada Tuhan dan menggantungkan harapan pada Tuhan. Dan Mazmur Asaf ini mengatakan pada kita bahwa sesungguhnya Tuhan itu lebih hebat dibanding yang lain. Sudah kan lihat kan bagaimana orang yang begitu hebat tapi hancur. Karena kenapa? Dia tidak percaya oleh Tuhan. Dan sekalian, banyak orang-orang yang tidak percaya dengan menyatakan bahwa semua itu lebih hebat. Bapak sekalian, perhatikan John Lennon berkata, saya lebih hebat daripada Yesus Kristus. Semakin dia berkata, saya lebih hebat daripada Yesus Kristus, albumnya begitu mendunia sampai saat ini. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Dia mati, ditembak oleh penggemarnya sendiri. Banyak orang berkata bahwa saya melebihi daripada Tuhan, karena Tuhan itu adalah saya. Idi Amin, seorang pemimpin Uganda yang begitu sadis, dia berkata, ngapain kamu percaya sama Tuhan? Lebih baik sembah saya, kalau sembah saya kasih uang. Apa yang terjadi? Idi Amin mati konyol. Adolf Hitler berkata, kamu sebutkan apa yang kamu butuhkan, jangan bilang Tuhan, minta sama Hitler. 1000 kali sampai kita mengatakan saya minta Hitler, saya minta. Apa yang dia perbuat? Dia kasih uangnya. Kamu ngapain percaya sama Tuhan? Lebih baik percaya sama saya lebih daripada Tuhan. Ingat, saat ini Bapak Saudara sekalian, kita pun dipaksa untuk menyembah sesuatu yang gak jelas kan? Di situasi kondisi seperti ini. Ayo, ikut siapa? Ikut teknologi? Ikut situasi sekarang?
padahal kita mungkin belum siap. Dapatkah kita hidup dengan kondisi sekarang? Bapak Saudara sekalian, perhatikan baik-baik, inilah yang menjadi pertanyaan-pertanyaan. Kadang-kadang kita orang percaya, kelihatannya lemah. Nah, Saudara sekalian, sebagai happy endingnya, saya akan buka. Inilah yang menyebabkan Mazmur Asaf merasa tersanjung bahwa ada kekuatan Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini saya mau ajak Bapak Saudara sekalian untuk dapat percaya kepada Tuhan, bukan hanya percaya. Sandingkan hidup saudara kepada Tuhan dengan 100%, maka Dia akan memberikan sesuatu yang luar biasa. Ayat 25-26 katakan demikian. Saya ulangi ayat pemungkas hari ini. Siapa gerangan yang ada padaku di surga selain Engkau? Kenapa dia bisa mengatakan demikian? Karena dia membandingkan segala kehidupannya dengan segala apa yang Tuhan beri sama dia, melebihi daripada apa yang dia ekspektasikan. Sehingga mengatakan bahwa orang yang percaya, dia akan menjadi dilindungi dengan luar biasa. Orang yang percaya, selalu Tuhan berada di sampingnya. Frase yang kedua mengatakan, selain Engkau, tidak ada yang kuingin di dunia ini. Jadikan kehidupan kita bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, satu-satunya harapan kita. Jadi jangan berharap kepada manusia, berharap pada Tuhan yang jelas. Pada saat kita berharap pada Tuhan yang jelas, maka setiap kehidupan, maka kita akan diberikan hikmat, akal budi, dan kejelasan. Siapakah kita? Sehingga kita seperti murid sekolah minggu. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Artinya apa? Kita harus mempertebal iman kita. Kita harus memberikan sesuatu ruang kepada Tuhan secara maksimal. Saat itu Dia akan bekerja dengan luar biasa. Pada saat kita hanya memilih di tempat kiri dan kanan kehidupan kita, maka hingar-hingar kehidupan kita akan menghancurkan. Dan kenyataan itu akan memberikan kehancuran buat kita dengan sendirinya. Saudara sekalian, ayat yang terakhir mengatakan, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadaku akan binasa. Ada hal yang menarik saudara sekalian, supaya kita dapat sesuatu yang luar biasa. Ayat 26 mengatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan buaganku tetaplah Allah selama-lamanya. Artinya apa saudara sekalian? Pada saat kita terpuruk situasi apapun, kita harus memilih Tuhan, bukan terpaksa, tapi pilihlah dengan hati yang lapang dada, yang ikhlas, bahwa Tuhanlah menjadi penyebab hidup kita. Maka Bapak Saudara sekalian, segala kesulitan, segala masalah dalam hidup kita, maka Dia akan menolong kehidupan kita. Itu yang saya bisa sampaikan. Kiranya segala pergumulan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian bisa dilihat dari kuasa Tuhan, bukan dilihat daripada apa yang kita lakukan kepada orang dan kepada Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan yang besar itu menghampiri hidup kita, kekuatan yang Tuhan yang sangat luar biasa itu memberikan sesuatu penerangan yang luar biasa. Amin berfirman Tuhan. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Let's lift your hand and say, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu
jawab doaku. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan. Saudara-saudara sekalian, tiba saatnya kita akan tutup ibadah ini. Kita akan siapkan hati, siapkan kehidupan kita untuk menghadapi hari Senin, Selasa, Rabu, dan selanjutnya. Kita perlu kekuatan daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan sama-sama, kita akan menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Saudara-saudara sekalian, diberkatilah ketika engkau keluar dari pintu rumah engkau sampai pintu tempat yang kau tuju. Diberkatilah buah kandungan engkau, diberkatilah bakul nasi engkau, diberkatilah ladang engkau, dan diberkatilah segala sesuatu yang menjadi doa pribadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, sama-sama katakan haleluya, amin.